Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkai no Mi versi web novel. Nah di sini buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke videonya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君弱いもん。 Oke, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah di video kali ini kita bakal membahas berdasarkan dari WN chapter 119. Judulnya adalah Demon Army versus Seichi ya guys, atau pasukan iblis melawan Seichi. Lutia sama, jangan. Kamu diserang beberapa saat yang lalu, dan meskipun kamu dalam kondisi berbahaya, kami tidak bisa melindungimu jika kamu terpisah dari kami. Rea, Zorua, tidak apa-apa, karena Seichi itu kuat, ucap Rutia. Nah jadi di video part terakhir sebelumnya kita sudah melihat penyerangan oleh utusan Dewa Iblis dan pasukannya di kerajaan Wimberg, dan si Rutia atau Putri Raja Iblis ini terkena kutukan, dan untungnya ada si Seichi yang bisa mengangkat kutukan tersebut. Dan sekarang masalahnya adalah si Rutia ini bakal mengikuti Seichi, tapi bawahan Rutia itu nggak setuju guys kalau si Putri Raja Iblis tersebut untuk mengikuti si Seichi. Apa? Dia kuat? Aku tidak bisa percaya itu. Memang benar orang ini mengangkat kutukanmu, tapi aku tidak yakin dia kuat bahkan jika kamu mengatakannya, ucap Zorua. Nah jadi di sini para iblis itu nggak yakin ya kalau Seichi itu kuat guys. Wah, diremehkan ini, dia nggak tahu guys. Setelah kata-kata pria tampan dengan rambut abu-abu, pria iblis yang bermartabat juga membuka mulutnya. Lutia sama, saya setuju dengan Zorua. Sepertinya aku tidak bisa melihat orang itu kuat. Waduh, diremehkan nih, dia belum melihat nanti ya guys. Aku belum mengatakannya, tetapi iblis-iblis lainnya memiliki reaksi yang sama. Aku mengerti. Kemudian Raya dan yang lainnya akan bertarung melawan Seichi, dan tidak ada keluhan jika Seichi menangkan. Nah jadi si Rutia mengusulkan saran kalau bawahannya semua bakal melawan Seichi, dan kalau si Seichi menang nggak ada yang protes. Setelah para iblis mendengar kata-kata Lutia, kemudian mereka pun agak tertawa. Lutia sama, apa kamu serius bahwa kita semua dan orang di sana akan bertarung? Aku serius, balas Lutia. Seichi itu kuat. Hei Lutia-san, tidak benar-benar baik untuk meningkatkan situasi seperti ini. Satu melawan pasukan iblis itu terlalu banyak. Lutia sama, tolong berhenti bercanda. Aku dan Zero bukan hanya lawan orang ini, tetapi kita semua melawan ia. Tentu saja itu sudah jelaskan hasilnya. Aku sedang tidak bercanda. Bahkan jika semua orang bergabung ataupun satu pasukan iblis bersama melawan Seichi, kamu tidak akan bisa mengalahkan Seichi, ucap Rutia. Waduh, jadi Rutia ini udah tahu guys kalau si Seichi ini kuat ya. Oi, manusia, kamu memiliki keberanian yang bagus. Baiklah, aku akan melakukannya. Kau tidak akan malu jika aku melakukannya kan, ucap salah satu iblis. Akhirnya, ya, pertempuran antara Seichi melawan satu pasukan iblis telah ditentukan, dan itu di tempat latihan istana kerajaan. Selain itu, tidak hanya Lutia dan iblis yang akan bertarung. Ayah Seichi dan yang lainnya dan tentara di kastil telah berkumpul bersama, dan itu menjadi masalah yang lebih serius. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah latihan pertarungan kan? Kita tidak saling membunuh kan, gumam Seichi. Tanpa sadar, seorang pria tampan dengan rambut beruban mematahkan lehernya. Sekarang, ayo kita bunuh. Kamu bisa melakukan apa saja jika kamu tidak membunuh, ucap Ranze. Jika aku tidak membunuhnya, apa yang bisa aku lakukan? Bisakah aku menyakitinya sebanyak yang aku mau, ucap salah satu iblis. Nah jadi peraturannya adalah kalian bisa melakukan apa saja, yang penting nggak membunuh ya guys. Pasukan iblis melawan Seichi mulai. Pada saat yang sama dengan aba-aba dari Ranze. Nah di sini yang mewasit itu Raja Ranze ya. Pria tampan berambut abu-abu itu menahan sesuatu yang hitam legam di seluruh tubuhnya,
Dan dari sana, tentakel hitam legam yang tak terhitung ditembakkan ke arah Sechi. Aku pikir itu adalah sihir untuk saat, tapi karena tubuh Sechi tidak bereaksi, sepertinya itu bukan keterampilan ataupun sihir. Itu sama dengan pria yang menakutkan. Ada kekuatan misterius lain di dunia ini yang Sechi masih belum pahami. Kemudian di sisi lain, Zorua melepaskan aura kegelapan dan ia berkata, "Kamu tidak bisa lepas dari ini tanpa menyentuh," ucap Zorua. Sechi bergumam mungkin itu memiliki kekuatan besar karena dari segi penampilannya itu cukup menakutkan. Dan kemudian tiba-tiba Sechi menangkap tangan si ogre atau si Urs dengan tangan kanannya. Nah sebelumnya si Urs ini melancarkan pukulan sangat kuat ya. Nah si Urs ini dikenal sebagai Raja Ogre ya guys, yang besar ya. Pukulannya itu kekuatannya itu sangat besar guys, tapi Sechi bisa menangkapnya hanya dengan tangan kanan guys. Kemudian iblis itu menegang dan tercengang. Tidak, aku pikir ini adalah kekuatan yang cukup, tapi Urs menghindar dari sana. Tapi setelah si Zorua melepaskan sihirnya, si Urs ini ditahan oleh Sechi dan serangan tersebut dari api abadi Zorua mengenai si Urs. Tidak, ya Urs pun terkena sihir tersebut dan terbakar ya. Di lain sisi, kemudian ada wanita yang sangat cantik menembakkan sejumlah cincin api emas secara cepat. Karena tubuhku tidak bereaksi lagi, ini mungkin bukan skill ataupun sihir. Sebaliknya, Urs yang tidak bisa keluar dari tangan Sechi terlibat, maksudku karena semua nyala api menghantamnya secara langsung dan ia nggak terluka sama sekali guys. Baru jadi tubuhnya Urs ini sangat kuat ya. Karena reaksinya tiba-tiba Sechi melepaskan tangannya, jadi dia melepaskan si Urs. Meskipun di tubuhnya masih ada api yang masih terbakar. Ketika Sechi berpikir untuk menghindari mereka sementara waktu, seorang wanita iblis yang sangat seksi mendekati Sechi dan mengirim tatapan misterius. Ya, aku ingat itu adalah tatapan Sukubos. Berhenti, pandangan ketertarikan. Perasaan ini mirip dengan perasaan ketika Sechi makan jamur ya di hutan kesedihan tanpa batas. Dengan kata lain, Sechi akan terpesona. Tapi seperti yang Sechi katakan sebelumnya, itu tidak akan berpengaruh pada Sechi karena ia telah memperoleh resistensi pesona di hutan ya guys. Jadi pesona tersebut nggak mempan terhadap Sechi karena si Sechi sudah memakan jamur. Sambil memikirkan hal seperti itu, tiba-tiba tentakel hitam legam mengelilinginya dan menyerang di atas kepalanya. Tapi tentakel itu hilang. Sepertinya Sechi tanpa sadar memukulnya. Waduh, langsung hilang guys sekali pukul. Lucius yang menyaksikan ini tertawa terbahak-bahak melihat adegan tersebut. Sechi-kun, itu luar biasa. Waduh, buat tontonan anjir. Zorua, bantu aku. Kemudian Zorua tiba-tiba mengeluarkan skill Spear Penghancuran. Kemudian kali ini iblis yang memiliki aura yang cukup kuat menembakkan bola semi transparan ke arah Sechi. Jadi bola serangan ini agak nggak terlihat ya guys. Bisakah aku menghilangkannya jika aku menabrakkannya? Gumam Sechi. Tiba-tiba bola semi transparan tersebut menghilang. Apa? Woi, kamu bisa membaca seranganku. Seharusnya kau tidak bisa melihatnya. Monster seperti apa kamu? Gumam Zorua. Wah, jadi Zorua terkejut guys kalau Sechi bisa melihat serangan yang transparan tersebut. Jangan menyerah, Zorua. Dia pasti punya kelemahan di suatu titik. Gumam salah satu iblis. Iblis yang memiliki nada banci atau one tertawa dalam sesaat, tetapi dia segera beralih ke ekspresi yang serius. Nah, sekarang waktunya bermain kan? Terbanglah. Secara refleks, Sechi mengeluarkan pedang. Setelah Sechi mengeluarkan pedang, ia menebas ke arah di mana ia merasakan kehadiran serangan aneh tersebut. Pada saat itu, meskipun Sechi seharusnya menangkis ruang kosong, ia bisa merasakan respon yang sangat kuat. Melihat itu, setan dengan penampilan seperti banci membuka matanya dan terkejut. Itu bohong. Kau dapat melihat seranganku, hah?
Ia tampaknya mampu membuat serangan tak terlihat dan Sechi menebas tempat di mana ia merasakan hawa tersebut. Kemudian termasuk si Urs atau si gorila ya, Gorimachosan, Sechi manggilnya gitu. Ia mengatur ulang posturnya dan siap bertarung, dan iblis yang sangat cantik mereka semua menyerang untuk mengalahkan Sechi dengan sungguh-sungguh. Selain itu, setiap serangan dilakukan pada waktu yang sangat tepat dan koordinasi mereka sangat mengerikan. Dan dia bisa melakukan serangan bersama dan tampaknya mereka semua sudah sangat terlatih ya. Tapi tampaknya iblis akhirnya kehilangan kekuatan fisik mereka dan masing-masing dari mereka dalam keadaan kekurangan energi dan sesak nafas. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak, gumam mereka. Kemudian Ransei menghentikan pertandingan dan menyatakan pemenangnya adalah Sechi. Para iblis tidak bisa menerimanya, tapi fakta kalau mereka tidak bisa bertarung lagi tidak dapat dihindari. Nah, jadi mereka akhirnya sampai kehabisan energi untuk mengalahkan Sechi, tapi nggak bisa ya guys. Dan pemenangnya si Sechi. Nah oke, jadi seperti itu untuk pertempuran antara Sechi dengan pasukan iblis ya. Oke, lanjutannya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, bye bye.